Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Zomare, di video ke-11, Tuhan Tidak Pernah Iseng. Video ini adalah kelanjutan cerita dari video ke-10. Kalau kalian belum nonton, silakan ditonton dulu. Di mana video ini menceritakan ketika Boy saat itu menemui ibunya di kamar lantai 2 rumahnya. Sedikit mengulas, Boy begitu memendam kemarahan sampai membanting pintu kamarnya dan langsung menuruni anak tangga menuju menghampiri saya. Sekarang akan kita lanjutkan ceritanya sampai akhir. Ketika Boy sudah sampai di bawah tempat saya tertegun karena kaget, lalu dia seakan memberi kode dengan tarikan ke tangan saya, seperti ngajak pergi dari rumah itu. Dan saya hanya bisa mengikuti keinginan Boy, dengan wajah bingung tidak tahu apa yang terjadi. Kami pun meninggalkan rumah itu dengan segera. Tak sepatah kata pun dari Boy, langsung membelokkan motornya ke arah luar halaman. Lalu dengan otomatis saya langsung naik ke jok boncengan motor, masih dengan mimik wajah bingung dan tidak tahu apa-apa. Sebelum kami berangkat, si Bibi yang tampak begitu sedih hanya bisa mengikuti kami sampai halaman. Sambil memegang ujung baju kebayanya, Bibi berteriak, "Den, makan dulu," kata Bibi seakan menahan tangisnya. Boy tidak menjawabnya, langsung tancap gas mengendarai motornya dengan kencang, entah mau kemana. Saya hanya mengikuti Boy, dan saya tidak mau banyak bertanya, karena saya merasa Boy dalam keadaan mood yang kurang baik. Selama perjalanan, Boy lebih banyak diam. Terlihat setiap helaan napasnya terasa berat, seberat beban yang dia pikul memendam kemarahan dan rasa kesal yang teramat mendalam. "Boy, tong ngebut atuh bisi ayana naon," kata saya sambil sedikit mendekatkan wajah di telinga Boy supaya terdengar. Maksud saya untuk sekedar menenangkan dia. Tidak berapa lama, Boy sedikit memperpelan laju motornya. Lalu, motornya berbelok memasuki sebuah rumah makan dan Boy segera memarkirkan motornya, lalu ngajak saya masuk ke rumah makan tersebut. Baru kali ini saya masuk ke rumah makan di Bandung yang sepertinya cukup besar juga bagus. Tempatnya sangat mewah. Dan ketika saya masuk, di papan depan terlihat tulisan "Ayam Goreng Suharti". Boy langsung masuk ke restoran itu dan ambil tempat duduk di paling sudut. Keadaan di sana terlihat banyak yang sedang makan, dan di pojok tempat Boy duduk lumayan agak sepi. Lalu Boy memesan makanan untuk kami berdua, dan saya hanya bisa bengong mengikuti apa yang Boy lakukan. Cukup khawatir rasanya di hati saya, karena terlihat Boy benar-benar tidak seperti biasanya yang selalu ceria, tertawa, dan tidak terlihat begitu marah. Saat itu dia benar-benar terlihat mumet dan menahan emosi yang begitu besar. Ketika kami sedang menunggu pesanan datang, tiba-tiba Boy merogoh kantong jaketnya dan mengeluarkan bungkusan. Ternyata itu sebungkus rokok. Urang mah lamun keur stres sok aya ngarokok. "Sorry nyarei, teu nanaon kan urang ngarokok." Boy mulai membuka pembicaraan dengan minta izin pada saya. Saya hanya bisa mengangguk, tetap diam, dan bercampur kaget. Saya baru tahu kalau selama ini barengan, baru saat itulah saya melihat Boy merokok.
Boy lalu menyalakan korek api dan menyulut rokoknya. Kepulan demi kepulan asap mulai merebak dari hisapan bibir Boy pada batang rokok yang sudah menyala. Asap membumbung tinggi ke arah langit-langit restoran. Boy menatap kosong ke arah kepulan asap yang dihembuskannya. Setiap kepulan yang dibuang seolah mewakili setiap kepenatan hati dia yang ingin dia enyahkan dari sudut hatinya. Beberapa saat kemudian, seiring batangan rokok yang dihisap Boy berulang-ulang, sepertinya kemarahan Boy pun sedikit berkurang. Dan wajahnya mulai terlihat tenang. Saya mencoba menanyakan masalah apa yang sedang menimpanya. Saya pikir, siapa tahu, saya bisa sedikit menetralisir perasaannya yang begitu kacau. Boy, hampurannya urang nanya, ari maneh kunaon? Nah betadi jiga anu keur ambek kitu? Tanya saya dengan nada yang diusahakan pelan agar tidak menyinggung dia. Dan akhirnya, Boy pun menceritakan semua yang terjadi di rumahnya. Rupanya, Boy kesal pada mamahnya yang selalu saja berpergian. Menurut Boy, kedatangan mamahnya hari itu hanya untuk mengucapkan sekaligus memberikan hadiah ulang tahun untuk Boy. Dan sore harinya, mamahnya harus berangkat lagi karena ada bisnis ke Hong Kong. Boy mengatakan dia tidak pernah mau hadiah apapun. Yang dia mau, ibunya dan ayahnya ada pada saat hari ulang tahunnya. Boy hanya ingin kumpul. Itu saja. Mendengar setiap cerita Boy dengan dibarengi helaan napas yang begitu berat, saya jadi kasihan sama dia. Padahal permintaannya cukup sederhana, tapi orang tuanya tidak bisa memberikan waktu karena begitu sibuk bekerja. Apalagi hari itu adalah hari spesial buat Boy. Dia mungkin merasa kesepian, selalu ditinggalkan orang tuanya. Boy sangat membutuhkan kehadiran orang-orang yang dia cintai. Meskipun tak begitu banyak yang diceritakan Boy soal keluarganya, saya cukup memahami dan merasakan isi hati Boy. Dia sangat hati-hati menceritakan tentang keluarganya. Ya, saya pun mengerti dan tidak mau terlalu jauh ingin tahu segalanya. Yang saya bisa hari itu, saya memposisikan diri untuk jadi pendengar yang baik buat Boy. Sebagai balasan ketika saya pertama kalinya dekat dengan dia. Dan saya pun mencoba menjadi sahabat yang baik buat dia. Saya ambil korek api yang ada di hadapan Boy. Lalu, saya menyalakannya. Boy, selamat ulang tahun ya. Saya mencoba mencairkan suasana dengan mengucapkan dan melakukan hal itu agar dia sedikit bahagia. Dan ternyata benar. Gigi rapi nan putih Boy yang tadinya tersembunyi di balik bibirnya yang semrawut karena marah mulai menyembul. Senyum khasnya yang begitu manis yang selalu membuat saya merindukan dia tersebar ke segala arah. Dibarengi tawanya yang begitu indah. Nuhun Rey, maneh sahabat urang paling pengertian. Jawab Boy sambil niup api dari korek. Geus tong ambek deui nya, kan cek maneh oge basa eta ngomong ka urang. Kalem aya saya. Nah, ayeuna bagian saya ngomong tadi dinya. Boy, kalem aya saya. Ucap saya sambil nyengir. Suasana mulai mencair.
dan Boy terlihat mulai tenang dengan keadaan itu. Lalu kami pun menyantap hidangan yang akhirnya datang di meja kami. Sambil makan, kami pun ngobrol ke sana kemari. Lega rasanya. Boy sudah kembali seperti semula. Tidak terasa hari terus beranjak sore. Setelah Boy menumpahkan semua unek-uneknya, dilanjut makan dan ngobrol, saya baru tersadar kalau saya sudah terlalu lama pergi. Saya khawatir emak dan bapak juga keluarga menunggu saya, karena tadi tidak berpikiran untuk meminta izin. Tapi Boy benar-benar laki-laki yang luar biasa. Mendengar saya agak gelisah dengan keluarga saya, dia berjanji akan antar saya pulang sampai rumah. Dan dia pun berjanji akan menjelaskan semuanya pada keluarga saya. Kenapa saya sampai telat pulang? Alhamdulillah, plong rasanya saya mendengar itu semua. Dan akhirnya, kami pun pulang menuju rumah saya. Sesampainya di rumah, ibu dan bapak saya tak banyak bertanya. Walaupun sesuai dengan perasaan saya, mereka cukup khawatir dan menunggu saya yang tumben pulangnya telat. Namun, setelah Boy menjelaskan semuanya, mereka bisa mengerti dan cukup lega. Alhamdulillah, Boy menepati janjinya, dan setelah mengantarkan saya, lalu Boy segera pulang, karena waktu semakin sore. Seperti biasa, Boy begitu sopan dengan pamitan sama ibu, juga bapak saya, dan tak lupa mencium tangan mereka. Emak terlihat sangat senang sama Boy. Sambil mengucapkan terima kasih sudah ngajak saya jalan-jalan, juga main ke rumah Boy, emak mengusap kepala Boy. Setelah Boy berlalu dari rumah saya pun menuju kamar dan langsung merebahkan diri di tempat tidur. Lamunan kembali melayang pada tiap kejadian tadi siang. Sambil senyum-senyum, berbalut bahagia karena bisa bersama Boy. Namun begitu ingat akan kejadian ketika Boy marah, kekhawatiran mulai menggelayut di otak saya. Pikiran-pikiran negatif mulai datang. Akan kemana dia pulang? Bukankah dia lagi kesal sama mamahnya? Wah, jangan-jangan pikiran saya mulai kacau memikirkan Boy. Rasa rindu pun mulai kembali menerpa diri ini. Rindu ingin selalu dekat sama Boy. Satu kenyataan yang ingin sekali saya hindari, tapi begitu sulit. Rasa rindu bercampur khawatir ini semakin dalam. Dan akhirnya, saya membuka diary yang sudah lama tersimpan. Kali itu, saya bukan menulis kegundahan karena hinaan atau cacian orang, tapi perasaan yang begitu dalam teruntuk Boy. Ya Tuhan, mengapa saya selalu merindukan Boy? Bukankah baru beberapa menit saja dia berlalu dari hadapan saya? Dan bukankah setiap hari kami pasti bertemu? Kami satu kelas, bahkan satu bangku. Ya Tuhan, mengapa saya ini? Itulah tulisan saya di dalam diary. Terlintas dalam pikiran saya, benarkah ini yang dinamakan cinta? Benarkah saya telah jatuh cinta pada Boy? Kalau saja iya, bolehkah saya mencintainya? Bagaimana mungkin?
bukankah laki-laki itu hanya berpasangan dengan perempuan? Saya bingung, karena waktu itu saya memang tidak begitu paham tentang perasaan seperti itu. Saya tidak tahu apakah boleh seorang laki-laki mencintai seorang laki-laki, dan apakah boleh seorang Ray mencintai Boy. Bagaimana cerita selanjutnya? Akankah semua pikiran dan keinginan saya terlaksana? Ataukah saya lebih tersiksa dengan semua perasaan ini? Tunggu di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.